Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Bandung resmikan bayar parkir menggunakan kris di Jalan ABC Braga, Kecamatan Sumur, Bandung pada Kamis siang kemarin. Metode tersebut merupakan salah satu inovasi yang memudahkan para pengguna parkir untuk membayar uang parkir dengan menggunakan kris. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Kuswara tengah menyerahkan rompi parkir dengan kris kepada petugas parkir di Jalan ABC Kota Bandung Kamis pagi. Jalan ABC merupakan salah satu wilayah percontohan penggunaan parkir dengan menggunakan metode pembayaran digital. Penggunaan metode parkir digital mulai diuji cobakan di 4 wilayah Kota Bandung, di antaranya Jalan ABC, Sunia Raja, Pecinan, dan Jalan Bancai. Jadi salah satu inovasi ini yang pertama untuk memudahkan pembayaran, ya, memudahkan pembayaran bagi yang pengguna parkir. Yang kedua, salah satunya adalah untuk penambahan PAD. Ya. Yang namanya uang elektronik itu sudah diapa-apain karena udah masuk ke kas daerah. Nah, itu salah satu inovasi yang dibuat oleh Dinas Perhubungan, CQ Brut Parkir. Tisno, salah satu petugas parkir di Jalan ABC, mengatakan dirinya akan mendukung program parkir menggunakan pembayaran digital yang diluncurkan oleh Dinas Perhubungan. Meskipun pada kenyataannya pasti akan sangat sulit dilakukan. Ya, supaya meringankan, mempermudah pembayaran. Emang ada yang pengendara yang suka nanya bisa pakai ini atau enggak? Sempat ada nggak Pak pengendara yang Belum ada. Nanya. Ya, belum ada nanya. Sementara itu, pengguna jasa parkir di Jalan ABC Nurhayati mengatakan sangat mendukung dengan diluncurkannya metode parkir dengan pembayaran digital. Hal tersebut menurut Nurhayati akan sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran parkir. Kalau kayak di mall ya, kayak di mall ya. Kalau saya daerah situ. kalau di jalan kayak ini Yang bingung itu nanti malah tukang parkir gitu. Oh, yang bingung baru tukang parkirnya. Kalau ibu sih, Kalau saya sih udah siap ya Bu ya? karena memang kan udah sedia barcode-nya udah ada itu. Setelah adanya pembayaran kris, menurut Asep Jukir, untuk saat ini masih bisa menerima pembayaran secara tunai. Namun setelah percobaan selesai, para jukir tidak lagi diperbolehkan menerima pembayaran parkir secara tunai. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Tercatat ada 455 mesin parkir elektronik di 221 titik di 57 lokasi yang dipasang di Kota Bandung pada tahun 2016 dengan memakan APBD hingga 80 miliar rupiah, sayangnya hingga kini nasibnya terbengkalai. Di tengah hadirnya metode parkir digital di Kota Bandung yang baru saja di-launching Pemkot Bandung, jangan lupa Kota Bandung sudah memiliki 455 mesin parkir elektronik di 221 titik di 57 lokasi yang dipasang pada tahun 2016 silam pada masa kepemimpinan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Bahkan sampai menyedot anggaran APBD di angka 80 miliar rupiah. Dalam pengoperasiannya, mesin parkir elektronik tersebut masih melibatkan 700 juru parkir. Sangat bertolak belakang dengan konsep mesin elektronik yang seharusnya meminimalisir jasa juru parkir. Dan sayangnya lagi, kehadiran mesin parkir elektronik tersebut hingga kini masih belum jelas. Padahal sudah memakan anggaran cukup besar dalam pengadaan mesin parkir itu sendiri. Satu unit mesin elektronik yang dipakai menghabiskan yaitu sebesar 125 juta rupiah. Frans Ari Prasetyo, peneliti independen sekaligus pemerhati tata kota, bahkan menyebutkan mesin parkir elektronik di Kota Bandung sebagai nisan di kuburan Smart City. Menurutnya, pengadaan yang sudah menelan biaya besar, mayoritas mesin parkir elektronik di Kota Bandung gagal berfungsi untuk melayani warga. Hanya ada beberapa mesin elektronik yang beroperasi dan itu pun harus tetap menggunakan bantuan tukang parkir, yang sebagian besar ada di jantung Kota Bandung. Namun, lagi-lagi tidak beroperasi secara konsisten. Frans juga menambahkan bahkan Pemkot Bandung sendiri hampir tidak memiliki data akurat tentang urusan perparkiran. Apalagi menyangkut keberadaan tukang parkir liar yang entah bagaimana bisa muncul di setiap ruas jalan. Ya, harusnya ketika misalnya tujuan upaya pembuatan mesin parkir itu kan upgrade ya, upgrade sistem perparkiran di Kota Bandung. Tapi kan kita juga mesti tahu bahwa sistem perparkiran sebelumnya juga pemerintah tidak memiliki data yang valid tentang itu. Berapa banyak sih tukang parkir di Kota Bandung?
berapa banyak sih kantong-kantong parkir yang membutuhkan mesin-mesin ini. Itu juga mesti diperhitungkan. Jadi kalau yang saya lihat sih kayaknya seperti ujuk-ujuk pemerintah itu seperti mengejar order bahwa penempatan mesin-mesin parkir ini juga kan dia tampaknya acak gitu, sembarang random aja gitu. Ada di sebuah jalan yang dia sangat padat mesin parkirnya, tapi ada yang jauh sekali. Terus ada yang jalan tersebut memang diperlukan untuk mesin parkir tapi tidak dibuat. Itu jadi skenario penempatan titik-titik lokasi mesin parkir juga menandakan bahwa pemerintah juga tidak paham tentang lokasi atau kantong-kantong sumber-sumber aktivitas publik, mobilitas terutama yang dia menimbulkan kepadatan dan menciptakan satu arena penumpukan kendaraan, sistem perparkiran gitu misalnya. Berarti kan pemerintah nggak paham tentang itu. Jadi ini seperti kebijakan yang dibuat. Nah, terkait mesin parkirnya sendiri, ini kan kalau tidak salah sekitar 78 miliar lebih. Ini kan masalah karena sistem parkir ini mungkin masih terlalu canggih dengan sistem perparkiran yang ada di Bandung selama ini. Karena kalau kita merujuk ke sebuah skenario mesin parkir adalah kalau dia ingin menunjukkan bahwa sebagai kota yang smart city katanya, dia pertama harus terintegrasi dengan sistem layanan publik yang lain. Pertama misalnya dengan sistem transportasi publik. Jadi kalau orang parkir kendaraan di satu lokasi yang ada sistem parkir, dia akan switch pindah ke kendaraan publiknya. Ini kan nggak ada, ya. Terus kemudian mesin satu dengan mesin yang lain dia terkoneksi secara nirkabel, secara wifi, supaya kita tak tahu kendaraan apa yang bisa masuk ke situ, ya. Jadi kendaraan jenis-jenis kendaraan apa, atau misalnya dia update running gitu loh. Dia memang bekerja secara digital. Jadi seperti ATM yang bisa kita menggunakan ATM dimanapun. Ini kan enggak. Terus dia harus terintegrasi juga misalnya dengan polisi. Karena ini kaitannya dengan kendaraan, nomor kendaraan. Dia harus terintegrasi juga misalnya dengan DLAJR karena dia berada di sistem jalan. Itu kan yang nggak pernah terhubung. Polisi dengan CCTV-nya polisi, mesin parkir dengan sistem parkirnya sendiri. Jadi ini tidak terintegrasi. Ini kayak berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Kita mau bikin mesin parkir ini gitu loh. Udah. Untuk itu, Frans menegaskan yang seharusnya segera dilakukan Pemkot Bandung adalah membenahi sistem perparkiran jalanan. Bisa dimulai dari pendataan ulang kondisi dan potensinya. Terlebih menaikkan tarif tanpa memperbaiki layanan jelas bukan pilihan yang tepat. Ada sekian banyak hal yang mendesak untuk dirumuskan ulang dalam urusan perparkiran ini. Keberadaan mesin parkir elektronik dipaparkan Frans semestinya didukung oleh sistem keamanan yang terintegrasi dengan sistem informasi kota. Apalagi Bandung diklaim sebagai smart city. Basis data pengguna digunakan untuk meningkatkan mutu layanan publik yang kemudian laporannya bisa diakses secara transparan. Salah seorang tukang parkir di kawasan Braga, Tisno, membeberkan mesin parkir elektronik tidak berguna efektif. Dari ratusan kendaraan yang parkir di Braga setiap harinya, paling banyak hanya 5 kendaraan yang parkir menggunakan mesin. Ya kalau pagi-pagi sih lumayan banyak, cuman kalau yang sore kan motor itu lumayan susah. Paling banyak 5 atau 3. Kalau se-Bandung Raya itu ada 270 berapa gitu kan. Se-Bandung Raya loh. Cuman yang masih difungsiin di Braga kayaknya. Setahu saya kalau yang kelas di Kosambi di mana itu enggak. Kurang dah kan mesinnya kurang nggak kayak di tol sih, serba kartu bisa. Harus BUMN harus yang baru chipnya kan. Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Bandung, PLT Asep Kuswara enggan memberikan komentar. Kenapa mesin parkir? Kondisinya sekarang gimana, Pak? Pak Yogi aja, Pak Yogi. Ya. Selain patuh pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, proyek mesin parkir elektronik merujuk pada aturan tata ruang Kota Bandung, terutama rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Akses parkir juga sangat terkait dengan transportasi dan pemukiman, maka salah besar jika pembangunan dan pengelolaannya dilakukan demi urusan pusat kota, pertokoan, atau destinasi wisata. Maka berapa banyak kerugian yang dialami warga dari pembangunan yang akhirnya mangkrak dengan anggaran yang tidak sedikit ini? Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo dan tim Berita Inspira melaporkan. Informasi pertunjukan embus karya Arita Bagja Pramudita akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.